Amalsoleh.com adalah platform penggalangan dana online yang menjadi mitra bagi para NGO di Indonesia. Wasilah, semua bermula dari kata tersebut, yang pada akhirnya mampu menggerakkan anak muda dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, Amalsoleh.com hadir sebagai media untuk menebarkan kebaikan kepada banyak masyarakat yang membutuhkan melalui program-program kebaikan yang beragam. Atas izin Allah, selama tahun 2020, 476 program terdanai, 218.000 orang baik bergabung, dan 29 miliar donasi tersalurkan. Dan kami baru mulai. Mari bergabung menjadi bagian dari jembatan kebaikan. Mari bergabung di amalsoleh.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan belajar materi yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar Instagram. Dan materi ini insyaallah saya buat dengan sendiri berdasarkan dari pengalaman pribadi. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita next aja. Pertama, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya yaitu adalah Faisal Hanafi, biasa dipanggil oleh teman-teman saya sebagai Bang Faisal. Alhamdulillah aktif di Instagram itu pada tahun 2015, dan sekarang jumlah followersnya 48.200, mungkin sudah lebih ya. Jadi alhamdulillah setiap harinya itu semakin bertambah, dan saya akan ceritakan kepada teman-teman semuanya gimana membuat sebuah konten yang menarik sehingga sampai followernya puluhan ribu seperti ini. Dan ini asli followernya secara organik alias tanpa beli followers ataupun hal-hal yang lainnya yang bersifat instan. Jadi ini murni secara organik, jadi pertumbuhannya sampai seperti ini. Dan saya akan share pengalaman ini kepada teman-teman semuanya. Oh ya, dan tujuannya untuk mengadakan pelatihan ini sudah saya share sebelumnya ya, agar terlahir konten kreator muslim yang baru, sehingga di dunia pen-instagraman muncul banyak karya-karya positif yang bisa memberikan efek yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Sebelumnya, kenapa sih saya menamakan sebagai konten kreator muslim? Jadi ini definisi yang saya buat sendiri. Jadi seorang kreator muslim adalah seseorang yang mampu membuat sebuah karya di media sosial yang bertujuan agar orang lain itu semakin dekat dengan Allah. Ingat ya, ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidupnya itu sudah terjamin di dunia bahkan sampai akhirat. Karena saya ini terinspirasi dari surat Al-Waqi'ah. Karena di dalam surat Al-Waqi'ah itu terbagi atas 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan yang kedua adalah golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Dan golongan ketiga itu adalah golongan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah mulianya dan hebatnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mengajak semua teman-teman bahwa kata Ustadz Hadi Hidayat adalah hijrah itu adalah kondisi di mana orang semakin dekat dengan Allah. Jadi ketika orang semakin dekat dengan Allah, niscaya cahaya-cahaya hidayah akan selalu ada di dunia. Jadi saya ingin menjadikan teman-teman semuanya sebagai seorang kreator yang bisa menjadi jembatan kebaikan bagi orang-orang lain. Dan semoga itu bisa menjadi ladang amal soleh bagi teman-teman semuanya. Karena barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan,
maka dia akan mendapatkan kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan orang tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah karya, baik itu foto atau baik berupa itu video, dan membuat orang lain terinspirasi, dan membuat orang itu berubah, dan membuat orang lain itu hijrah, maka teman-teman sudah berbuat kebaikan dan menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain untuk menggapai cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita misalkan lagi duduk, kalau misalkan kita lagi berdiri, dimanapun kita berada, ketika orang lain itu mengamalkan suatu video atau foto yang merupakan itu terinspirasi bagi mereka, dan teman-teman itu akan insya Allah akan mendapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita sebagai pemulung amal ya, memulung amal kebaikan. Semoga apa yang kita buat, karya yang kita buat itu menjadi amal soleh untuk bisa mengantarkan kita ke surganya Allah terindah. Amin ya rabbal alamin. Ini hanya sebatas bentuk ikhtiar kita di media sosial. Amin. Kita next aja. Jadi ini adalah merupakan materi pertama, yaitu tentang dasar-dasar Instagram. Kenapa hal ini sangat penting sekali, basic ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman jangan asal membuat sebuah Instagram. Jadi ada perlu SOP-nya. Dan pertama kita akan belajar tentang bio Instagram. Nah, mungkin di sini 48,2 ribu followers ya. Sekarang mungkin sudah bertambah sampai 48,4 gitu. Alhamdulillah. Oke, yang pertama kita belajar tentang bio Instagram. Jadi setelah ini mohon teman perhatikan, dan ternyata komposisi dari bio Instagram seperti ini. Jadi nanti di akhir video ini saya mau teman-teman langsung mempraktekkan materinya dan merubah komposisi bio Instagram teman-teman semuanya. Oke, siap. Yang pertama yaitu adalah who. Jadi siapa sih kita? Nah, jadi teman-teman perkenalkan nih, siapa gitu, siapa saya, siapa yang pemilik Instagram ini. Yang pertama itu adalah kita tulis nama kita di sini. Nama kalau bisa itu pakai nama asli ya. Jadi saya di sini tulis Faisal Hanafis sesuai dengan KTP saya. Terus di sini ada angka Romawi 1, terus spasi lagi. Dan di sini jelaskan Faisal Hanafi itu siapa. Kalau saya menamakan Faisal Hanafi adalah seorang kreator muslim. Terserah teman-teman mau nama saya, misalkan Budi sebagai pengusaha muslim. Kalau misalkan Dini sebagai influencer muslim. Jadi menandakan bahwa konten-konten kita ini ya bersifat tentang keagamaan kita gitu. Seperti itu. Atau misalkan Lestari kreatif muslim atau pengusaha muslim dan lain sebagainya. Oke, jadi menjelaskan bahwa yang pertama adalah siapa saya. Jadi harus dijelaskan secara detail agar orang tahu gitu, bila secara spesifik. Yang selanjutnya itu ada quotes. Kenapa ada quotes? Jadi quotes ini diletakkan di sini. Nah, jadi kalau saya di sini quotesnya cukup teman-teman buat kalau saya sini 4 kata ya, bagusnya 4 kata. Jadi seperti kata motivasi seperti itu. Kalau saya di sini banyakin manfaat, kurangi maksiat, atau bisa menebar ilmu, berbagi manfaat. Jadi seperti itu. Fungsinya apa sih agar ada quote seperti ini? Fungsinya adalah, jadi kalau misalkan orang itu melihat atau mengunjungi akun Instagram kita, mereka setidaknya sudah membaca kata motivasi atau setidaknya dia terinspirasi dengan kata kita. Jadi kalau misalkan mereka tidak terinspirasi, belum terinspirasi dengan postingan kita, baik berupa foto atau video, minimal dia terinspirasi dengan quotes yang kita buat. Nah, jadi banyakin manfaat, kurangi maksiat. Jadi hidup itu harus kita banyak menebar manfaat nih. Dan selain itu juga kita harus mengurangi maksiat. Kenapa harus kita kurangi maksiat? Karena di dalam hidup manusia pasti ada potensi untuk berbuat maksiat, maka harus kita kurangi. Jadi minimal ketika dia mengunjungi akun Instagram kita, dia mendapatkan ilmu seperti ini, walaupun hanya 4 kata.
minimal seperti itu. Jadi makna atau fungsi dari quotes itu seperti itu. Jangan di sini menggambarkan yang alay-alay seperti ya. Nah, jadi buatlah sebuah quote, semoga quotes itu menjadi terinspirasi bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu ada call to action. Jadi call to action yang ini nih. Ya, sebentar ya. Nah, ini yang ada bacaan Bitly ini daftar. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ya, kalau teman-teman punya usaha atau bisnis apa gitu, atau teman-teman mempunyai jasa apa, jadi teman-teman tinggal cantumin link call to action-nya aja. Jadi kalau misalkan dia mengklik ini langsung terhubung dengan WA kita, atau bisa terhubung dengan landing page kita. Jadi kalau misalkan teman-teman influencer bisa cantumkan di sini nomor WA-nya, link WA-nya. Jadi ketika mereka klik langsung menghubungi kita. Jadi seperti itu. Jadi ini wajib ya, harus dicantumkan call to action agar orang kalau butuh sama kita, berhubungan sama kita, mereka langsung terkoneksi dengan kita. Yang selanjutnya itulah highlight, atau bahasa Indonesia itu adalah sorotan. Nah, sorotan ini yang bundar-bundar seperti ini, ada endorse, ada paid promote, ada umma, me, dan lain-lain. Jadi fungsinya sorotan ini adalah sebagai portofolio kita. Oh, ternyata Bang Faisal itu telah mengendorse produk ini. Oh, ternyata ada paid promote produk ini. Nah, jadi ini sebagai portofolio kita. Jadi orang semakin percaya nih kalau mengendorse kita, orang semakin percaya nih kalau misalkan mau paid promote kita. Jadi seperti itu. Atau sini teman-teman bisa juga membuat galeri yang bermotivasi. Misalkan sini konten positif, atau misalkan di sini konten hiburan yang bersifat edukasi dan lain-lainnya. Atau misalkan di sini galeri bersama keluarga seperti dan lainnya. Dan kalau bisa teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya usaha atau jualan apapun, tolong dipisahkan antara akun pribadi dengan akun jualan. Kenapa? Karena fungsinya agar feed di Instagram teman-teman ini jadi rapi. Nah, jadi feednya rapi ya. Jangan ini misalkan ini foto bersama keluarga, terus selanjutnya ada postingan jualan, terus selanjutnya lagi ada video donasi. Jadi kalau bisa antara akun jualan dengan akun foto pribadi atau akun pribadi itu berbeda. Kalau misalkan teman-teman punya akun jualan, kalau enggak tidak apa-apa. Jadi kalau saya ini fokusnya satu aja. Oke, kita selanjutnya ya. Kita akan analisis sebentar lagi yang kecil-kecil seperti ini. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan teman-teman punya akun bisnis, jadi pisahkan akun bisnisnya. Jadi cantumkan di sini nih, di setelah quotes seperti ini. Nah, cantumkan. Ya, kalau saya ini ya, kalau saya mencantumkan bukan akun bisnisnya, tapi ini merupakan akun spesial dari saya, yaitu adalah akun istri saya. Jadi @sylvia_intani06. Jadi ketika mereka mengunjungi akun Instagram saya, mereka bisa langsung klik, langsung akan masuk ke akun Instagram spesial kita gitu. Terus yang selanjutnya adalah nomor dan email. Jadi dipastikan teman-teman juga selain di sini ada call to action langsung ke link WA kita, jadi cantuman juga nomor dan email kita agar terlihat lebih profesional akun kita di sini ya. Gampang caranya. Caranya tinggalkan teman-teman edit profile, nanti tinggal isi kontak nomor dan juga emailnya. Ini penting banget, jangan sampai ini hanya diisi emailnya aja. Sayang banget nanti kalau misalkan orang terkadang kalau kita klik langsung ke email. Jadi kalau bisa sih ini isi dua-duanya ya, ada nomor dan juga ada email. Jadi fungsinya untuk mempermudah orang lain berkoneksi dengan kita. Yang selanjutnya itulah story atau cerita. Jadi nih teman-teman lihat kan, ini ada garis ungu oranye seperti ini. Ini menandakan bahwa kita itu aktif di story. Fungsinya ini sebagai aktif story apa? Ini membedakan kita dengan akun robot. Kalau akun robot kan ini dia jarang banget ada story-nya. Jadi wajib bagi teman-teman jangan sampai story-nya ini mati. Jangan sampai ya.
Jadi setiap hari story-nya harus hidup. Kalau misalkan tidak bisa buat story cerita atau cerita tentang aktivitas kita, tinggal teman-teman aja klik postingannya, langsung share di story-nya teman-teman. Jadi fungsinya agar menandakan bahwa akun kita ini bukan akun robot. Jadi akun kita ini bukan akun resmi. Jadi aktif ya. Jadi wajib saya saranin bagi teman-teman harus ada story-nya setiap hari. Jangan sampai nggak ada story-nya. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, wah ternyata bentar ya. Nah, udah jazakumullah aja. Jadi, nah ini nih, teman-teman bisa lihat ya, ada bacaan kreator digital. Jadi, kalau teman-teman ingin mengubah ini nih, teman-teman harus ubah ke akun bisnis. Caranya gampang banget, tinggal teman-teman klik 3 ini, terus muncul ke setting atau pengaturan, pilih ke akun, terus jadikan beralih ke akun bisnis. Jadi ini untuk lebih powerful banget agar terlihat lebih profesional lagi. Jadi kalau misalkan saya di sini saya seorang kreator muslim, apa tuh saya adalah kreator digital karena saya suka edit video dan juga edit foto atau edit gambar. Jadi kalau misalkan ini bisa teman-teman tambahkan sebagai influencer atau entertainment atau kecantikan dan lain-lain. Jadi terus atau juga komedian, di sini kreator musik tapi di sini komedian, itu nggak apa-apa. Jadi ini wajib banget dicantumkan ya, harus diubah akunnya menjadi akun bisnis. Dan akun bisnis ini nggak bayar loh, dan ini gratis, disediakan tulisnya langsung oleh Instagram. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, ini adalah merupakan dasar-dasar dari Instagram. Jadi mohon teman-teman setelah mendapatkan materi ini langsung dipraktekkan dan diubah komposisi dari bio Instagramnya. Jadi dibuat siapa itu saya, terus call to action-nya juga dibuat, terus nomor dan email juga dipasang, highlight juga harus hidup. Terus yang terpenting ini adalah quotes-nya. Ya, jadi kata-kata yang menginspirasi banyak orang. Jadi seperti itu insyaallah materi pertama kita. Semoga kita bisa dipertemukan di materi yang kedua. Saya ucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalsoleh.com adalah platform penggalangan dana online yang menjadi mitra bagi para NGO di Indonesia. Wasilah, semua bermula dari kata tersebut, yang pada akhirnya mampu menggerakkan anak muda dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, Amalsoleh.com hadir sebagai media untuk menebarkan kebaikan kepada banyak masyarakat yang membutuhkan melalui program-program kebaikan yang beragam. Atas izin Allah, selama tahun 2020, 476 program terdanai, 218.000 orang baik bergabung, dan 29 miliar donasi tersalurkan. Dan kami baru mulai. Mari bergabung menjadi bagian dari jembatan kebaikan. Mari bergabung di amalsoleh.com.